Halo mahasiswa 2021 Universitas Indonesia, selamat datang di sesi talk show OKKUI 2021. Perkenalkan, saya Gabriel Valencia, mahasiswa jurusan Kimia FMIPA UI Angkatan 2017 yang akan berperan sebagai moderator pada sesi talk show kali ini. Dan sesi talk show OKKUI 2021 kali ini bertemakan kontribusi untuk Indonesia dengan narasumber Mas Adi MS. Mas Adi Mulyadi Sumatmaja atau yang lebih dikenal dengan Adi MS adalah seorang musikus, komponis, penulis lagu, dan produser Indonesia. Beliau merupakan salah satu pendiri sebuah kelompok musik simfoni Indonesia, yaitu Twilight Orchestra. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada sesi talk show kali ini. Halo Mas Adi. Halo Gaby. Apa kabar Mas? Baik, Alhamdulillah. Baik, semoga sehat selalu ya Mas ya. Kita langsung memasuki sesi talk show kali ini Mas. Yang pertama nih, perjalanan karir yang dilalui Mas Adi dari sekolah, kerja, hingga menjadi pendiri Twilight Orchestra sekaligus seorang konduktor ternama nih Mas. Boleh dijelaskan? Ya, bermula dari lulus SMA, saya berjuang untuk menjadi musisi, di mana semua teman saya milih jurusan masing-masing, tinggal saya sendirian, dan untuk belajar musik di Indonesia kan waktu itu tidak mudah gitu ya. Akhirnya saya belajar sendiri, otodidak orang bilang. Meskipun ditentang orang tua, tapi saya yakinkan mereka bahwa saya di musik, dan itu berat karena saya harus belajar sendiri dengan biaya sendiri gitu. Tetapi alhamdulillah sedikit demi sedikit akhirnya jalan mulai jelas, mulai terang gitu. Saya mulai dapat kepercayaan membuat album Vina Panduwinata tahun 82 gitu ya. Meskipun harus mengorbankan semua uang saya, sehingga saya 0 rupiah kerja untuk satu album rekaman itu, semuanya untuk bayar orkestra gitu ya. Tapi alhamdulillah berbuah, album itu sukses dan saya mendapat kepercayaan lebih lagi. Dan kemudian ya udah saya bikin album buat Chrisye, buat Ikang, Harvey, Utha Likumahua, macam-macam penyanyi saat itu. Kemudian jenuh membuat musik-musik yang komersial, akhirnya saya tahun 91 memutuskan berhenti membuat musik-musik komersial atau industri. Saya fokus mengembangkan musik simfonik di tanah air tahun 91. Jadi 12 tahun saya berkiprah di musik industri, kemudian tahun 91 mulai Twilight Orchestra, dan sampai sekarang Twilight Orchestra udah berusia 30 tahun, di mana saya senang di Twilight Orchestra ini saya bisa mewujudkan beberapa hal yang misalnya rekam Indonesia Raya, lagu nasional, lagu daerah, macam-macam yang bisa berkontribusi pada bangsa dan negara. Itu aja. Baik, berarti kita harus bisa memperjuangkan ya Mas, harus bisa bekerja keras, berani mencoba, dan juga berdoa pastinya. Dan berkaitan dengan kontribusi Mas untuk negara, apa makna kontribusi bagi Mas Adi dan juga bagaimana nih Mas cara efektif untuk menggapainya bagi mahasiswa nih khususnya nih Mas? Untuk berkontribusi itu ya kita bisa lakukan apa aja yang buat bangsa dan negara. Intinya berpikir jangan egois gitu. Jangan pengennya kaya sendiri, senang sendiri, aman sendiri gitu. Ingat kita hidup sebagai makhluk sosial di mana amat bergantung pada manusia yang lain gitu. Kita tidak mungkin hidup satu orang sendiri di satu kota gitu. Untuk itu kita mesti ingat sekeliling kita, our society gitu. Kita kembangkan gitu dengan cara di samping berjuang untuk diri sendiri, belajar dan berkiprah gitu ya, tetapi juga selalu pikirkan bagaimana masyarakat kita berkembang juga. Kalau kita sendirian, kita juga nggak mungkin sejahtera, kita nggak mungkin mudah hidup kita dengan hidup misalnya di rumah yang amat megah sendirian, tapi di depan orang kelaparan, kita akan terancam keamanannya, tidur tidak nyenyak gitu, karena di kiri kanan orang teriak nggak bisa makan. Suatu waktu dia bisa datang mendobrak rumah kita, selesai kita. Itu kasarnya seperti itu gitu ya. Jadi kontribusi apa aja yang kita bisa lakukan buat bangsa dan negara. Oke, baik Mas. Berkaitan dengan karya nih Mas yang bisa dihasilkan. Karya atau bentuk seperti apa yang dapat dihasilkan khususnya di masa pandemi saat ini nih Mas? Masa pandemi ini udah 1,5 tahun ya. Kita banyak yang terhenti kegiatannya, banyak yang bahkan nggak bisa nyari uang, jadi nafkah. Itu sedih sekali. Pernah kan terjadi juga hampir 100 tahun yang lalu pada saat Spanish flu tahun 1918. Itu lebih buruk lagi, nggak ada internet. Work from home tuh gimana caranya? Mereka cuma pakai itu aja, masker, apa segala, udah ada saat itu, persis seperti sekarang. Nah, kita harusnya
melihat sisi baiknya dalam melihat satu kejadian gitu. Coba selalu lihat positifnya. Kalau lihat negatifnya, aduh, kenapa sih gini? Aduh, yang sekolah kesel, yang udah lulus apalagi, udah cita-cita mau kerja ini nggak bisa. Macam-macam. Saya juga banyak konser saya batal 1 tahun kemarin. Tapi kalau kita lihat kejadian atau masalah dengan melihat sisi positifnya, kita selalu melihat celah, opportunity, pasti ada, pasti banyak. Nah, kemarin saya dapat banyak, misalnya saya belajar banyak soal video editing, segala macam, yang kemudian saya akhirnya bisa bikin beberapa karya yang otherwise saya nggak ada waktu gitu. Sekarang saya punya banyak waktu gitu. Jadi selalu berpikir positif melihat di saat pandemi ini, kesempatan kita untuk meningkatkan ilmu, kesempatan kita untuk menolong. Kemarin itu di awal pandemi saya cuma nolong 1-2 orang gitu ya, cuma melihat oleh satu pengusaha besar gitu ya, konglomerat boleh dibilang, itu malah sekarang saya istilahnya kalau mau nolong orang, dia buka pintu, saya tinggal minta gitu. Bayangkan dari langkah kecil, tiba-tiba saya dipercayakan langkah besar gitu ya. Jadi banyak yang bisa dilakukan di saat pandemi ini. Baik, sangat memotivasi sekali nih Mas. Yang terakhir nih Mas, pertanyaan yang terakhir dari saya. Harapan Mas Adi untuk pemuda Indonesia atau lebih khususnya mahasiswa Universitas Indonesia sebagai bibit-bibit penerus bangsa? Harapan buat mahasiswa UI, ya, Tunas Bangsa, ya tentunya berharap nantinya bukan hanya menjadi manusia unggul Indonesia, yang berhasil untuk dirinya sendiri gitu ya, tetapi juga bermanfaat buat bangsa dan negara. Nah, untuk itu saya berharap nantinya nih, mungkin bukan nantinya, dari sekarang juga sebenarnya sudah bisa melakukannya, yaitu peduli bangsa dan negara. Bangsa kita bangsa yang majemuk ya. Bangsa yang terdiri dari banyak suku, banyak agama, aliran, golongan, apa segala macam. Nah, dengan jumlah yang 270 juta, ini luar biasa. Indonesia ini beragam, tapi juga mengandung bahaya kalau tidak dikelola dengan baik. Seperti orkestra yang terdiri dari banyak instrumen yang berbeda, kalau nggak dikelola dengan baik, ya bunyinya sumbang, chaos. Tapi begitu dikelola dengan baik, perbedaan itu bisa dijadikan menjadi satu sinergi yang dahsyat, yang harmonis gitu. Indonesia juga begitu. Nah, sekarang Indonesia, saya melihat ada ancaman yang makin nyata gitu ya, yang ingin mengoyak-ngoyak terus gitu ya, dengan perbedaan. Paling gampang lewat agama. Agama ditaruh di situ malah jadi sumber kebencian gitu. Ini yang agama beda saling membenci, nanti agama beda aliran saling mengkafirkan apa segala macam. Ini menjadi PR dari mahasiswa yang mulai dari sekarang mulai ada tugas untuk menjaga itu, kerukunan, toleransi, jangan sampai kita terpecah-pecah. Begitu terpecah seperti Suriah, ini kan awalnya seperti yang hari ini kita alami itu dulu Suriah itu. Ulama sana mengingatkan kita untuk hati-hati. Dulu kita seperti yang sekarang kita alami. Kalau kita abai ya, begitu rusak, boom, selesai. Peradaban hancur, museum, patung, semua indah rata. Semua kabur keluar, kalau enggak mati terbunuh di sana. Apa enaknya? Enggak ada yang diuntungkan gitu. Nah, sebelum terlambat, kita jaga persatuan, jaga kekerabatan, persaudaraan, kita menjadi orkes besar yang harmonis. Baik, pertanyaan tadi menutup sesi talk show kita kali ini. Terima kasih banyak Mas Adi untuk waktunya, sudah bisa meluangkan waktu dalam talk show kali ini. Dan melalui pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah saya sampaikan, saya ingin menyimpulkan bahwa berdasarkan perjuangan Mas Adi, kita perlu bekerja keras, karena untuk mencapai mimpi tentunya tidak instan, dan harus disertai dengan doa, jadi doa dan usaha harus seimbang. Tentunya berkaitan dengan kontribusi, kita tidak boleh egois, jangan egois karena hidup sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan satu sama lain, dan sekecil apapun kontribusi itu berarti bagi orang-orang di sekitar kita. Dan tentunya di era pandemi ini kita harus bisa melihat sisi positifnya, bisa menggunakan platform digital dengan baik, bisa menggunakan platform digital untuk hal-hal yang positif, mencari opportunity juga. Dan harapan Mas Adi bagi pemuda Indonesia dan khususnya mahasiswa Universitas Indonesia ini, kita tidak hanya
bisa menjadi manusia unggul untuk diri kita sendiri. Jangan pernah jadi manusia unggul hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga harus bermanfaat dan bisa berkontribusi sekecil apapun untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Terima kasih banyak Mas Adi sekali lagi untuk waktunya sudah bisa berbagi motivasi dan juga inspirasi bagi mahasiswa baru Universitas Indonesia. Kita sudah sampai di penghujung sesi talk show kali ini. Saya Gabriel Valencia selaku moderator memohon maaf atas kekurangan dan juga kesalahan yang terjadi. Sampai jumpa di lain waktu. Stay safe and stay healthy. Terima kasih teman-teman semuanya.